Hi Hi callers, callers, welcome back to episode 4 of Calling. Calling. Perkenalkan, nama saya Laskar Minor Mata Mahasin dari Divisi Kesenian OSIS Candrangara Dirgakala. Dan saya Raisya Arsanti Utama dari Divisi Olahraga OSIS Chandratara Dirgakala. Ngomong-ngomong, sebelumnya acara calling ini apa sih? Jadi, acara Calling itu tuh adalah podcast dari Divisi Pupdok IT OSIS Chandratara Dirgakala gitu. Oh ya, dengar-dengar hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Siapa kira-kira? Wah, jadi beliau ini merupakan seorang aktor, presenter, dan pelawak asal Brebes. Beliau lahir di Brebes 10 Agustus 1977. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Ekonomi dan Pendidikan S2 Master Management, dan saat ini bergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera. Perkenalkan, ia adalah Bapak Narji. Sebelum lanjut, ralat sedikit ya. Mungkin kamu untuk biodata saya searching ya, googling ya. Ya itu. Ya ketahuan ya. Bukan ketahuan, itu banyak kesalahan itu yang upload. gitu, Oh Pak. gitu. Jadi saya lahir itu saya asli orang Tangerang Selatan. Tanggal, tahunnya, bulannya benar. Cuma aku nggak lahir di Brebes. Kalau aku lahir di Brebes mungkin jadinya telur asin kali. Nah, jadi aku ini sebenarnya orang Tangerang Selatan asli di Gaplex itu. Oh, di Gaplek. Dan nama saya singkat banget, Sunarji. Itu kan kalau orang searching tuh ada Sunarji Rizky Dapia, Daipa, segala macam lah. Pokoknya nama saya cuma Sunarji. Nanti yang paling singkat Sudah aja. benar-benar teruji itu artinya. Hmm. Jadi itu tadi sedikit ralat ya. Ini biar juga makin masyarakat tahu kalau nama saya itu cuma Sunarji dan saya lahir di Tangerang, bukan di Brebes. Oke. Sebelumnya, Bapak lebih pilih dipanggil Pak Narji atau Mas Narji atau gimana Pak kira-kira sebelum mulai? Saya sih sebenarnya lebih suka dipanggil Jungko ya. Jungkook. Yang artis Korea itu. Oh, Jungkook. Oh, Jungkook. Soalnya kan katanya banyak yang bilang saya mirip artis Korea gitu kan. Oh. Kayak mukanya nggak percaya banget ya. Percaya? Percaya. Ya. Kalau saya tuh lebih suka dipanggil apa aja. Ya saya teman-teman biasa panggil Ji. Jangan depannya aja Nar, kalau Nar nggak enak gitu kan, panas gitu. Jadi panggilnya biasa orang panggil Narji atau Sunarji atau nama panggilan kecil saya Encun. Nah, itu nama panggil kecil saya di rumah. Artinya apa tuh Pak? Ya nggak tahu, pokoknya mungkin dulu manggil nama Sunarji, Sun karena masih cadel jadi Cun gitu jadi. Oh, biar gampang gitu ya. Iya, kayak gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak. Oh terserah, saya sih ngikut aja. Namanya saya diundang. Ah, Kalau bener ditanya juga, saya bener juga. jawab, kalau nggak ditanya ya saya diem. Kita tanya Oke. aja ya biar dia nggak di. Jadi gini nih, Pak. Pertama waktu SME dulu, Apa SME? SMA. Oh iya, setelah menang ekonomi kalau SME ya. Ini SMA. Ya, ini atas kebetulan bukan ekonomi. Jadi ya, SMA. atas. Bukan SME ya. Iya. Terus Nah, waktu SMA itu Bapak udah mulai suka ngelawak apa gimana ya? mungkin dari dalam perut ibu saya udah ngelawak kali ya. Jadi waktu di SG aja aku bisa godain ciluk mbak gitu. Jadi sebenarnya aku tuh ngelawak cita-cita dari kecil. Oh. Jadi kelas 4 SD aku udah punya grup lawak. Di SD Pamulang Timur situ aku punya grup lawak. Dan itu udah ikut lomba kemana-mana. Dan tahun 91 kita juara Kabupaten Tangerang. Teman-teman SD semua. Jadi emang dari kecil aku pengen jadi pelawak karena sadar bentuk gitu aja. Jadi Karena kalau mau jadi tentara ya nggak mungkin juga kan. Dengan postur kayak gini. Mau jadi model paling model baju tuyul gitu kan. Ya akhirnya yang cocok buat saya ya mungkin dunia komedi lah. berarti awal mula masuknya itu berarti di kelas 4 SD ya Pak? Kelas 4 SD aku udah mulai ngelawak kayak gitu. Di acara kenaikan kelas, acara camping pramuka atau acara 17-an di kampung, aku emang udah ngelawak dari kecil kayak gitu. Berarti emang lucu dari lahir ya? Lahir sih ganteng ya. Oh, ganteng. Pas umur 5 tahun aja kena air keras gitu. Kira-kira Pak, apa tantangan terbesarnya Pak kalau ketika di dunia hiburan yang terus berkembang dan berubah seiring waktu Pak? Dunia hiburan itu nggak lepas dari dunia teknologi ya.
Ini sedikit serius karena gini, lawak itu satu dunia seni. Seni itu kadang-kadang menginspirasi untuk teknologi. Kadang-kadang teknologi belum berpikir tapi seni sudah duluan. Contohnya teknologi yang waktu kita zamannya film James Bond, film Mission Impossible, itu kan banyak teknologi yang diciptakan, idenya itu dari film, menciptakan senjata yang zaman itu belum ada, sekarang sudah terwujud gitu. Contohnya James Bond, sebelum ada senjata terbuat dari ballpoint, film James Bond sudah ada kan. Iya. Ternyata berapa puluh tahun kemudian itu tercipta benar. Berarti inspirasi dari filmnya gitu. Artinya kenapa? Seni itu banyak menghilami untuk teknologi. Jadi kaitan dengan pertanyaan tadi, tantangan dunia hiburan khususnya komedi itu perubahannya sekarang per detik. Sekarang siapapun bisa menjadi top, bisa menjadi populer hanya dengan satu postingan. Oh gitu. Iya, sekarang orang bisa dengan sekali posting lucu, viral, langsung dia mendapat predikat artis. Oh, berarti saya juga bisa dong kalau misalnya ini viral, terkenal saya. Oh bisa, kalau pengen viral kamu joget di angkot deh. Temannya suruh kamerain upload. Nah, itu upload kamu juga bakal viral tapi pindah sekolah gitu kayaknya. Oh. Duh, Sekolah luar biasa kayaknya. Jadi kayak gitu ya. Teknologi sekarang itu juga sangat mempermudah orang untuk menjadi populer. Banyak artis dadakan, banyak artis yang instan. Tapi kalau di zaman saya untuk mendapatkan label menjadi pelawak itu tantangan terberat. Karena tidak semua orang lucu jadi pelawak dan tidak semua pelawak itu lucu-lucu banget. Jadi zaman dulu itu media cuma ada koran, televisi satu-satunya, kemudian ada lagi kita paling tabloid yang mingguan. Untuk mencapai populer lu sulit banget. Sekarang tiap detik akan lahir orang-orang terkenal baru. Terus gimana sih Pak rasanya tuh bisa bikin orang-orang ketawa gara-gara jokesnya Bapak? Kebahagiaan seorang pedagang itu kan kalau dagangannya laku ya. Iya. Nah, saya sebagai komedian, saya tuh sangat senang, bahagia kalau orang yang mengundang saya, calling saya itu bisa tertawa. Karena saya pelawak. Saya juga khawatir kalau saya diundang suatu acara tapi penontonnya nangis. Itu kan berarti gagal saya kayak gitu. Jadi di Indonesia itu seni yang paling berat itu komedi atau lawak. Karena kalau kita membuat orang Indonesia menangis itu paling mudah. Bikin sinetron sedih sedikit nangis. Tapi kalau kita membuat tayangan komedi lucu untuk membuat orang tertawa itu lebih sulit daripada membuat orang menangis. Makanya pelawak itu pahalanya banyak. Ngantuk ya? Enggak. Oh enggak. Emang matanya kayak Oh gitu? matanya Dari- gitu. dari Aku lahir pikir ngantuk udah jam segini. Kalau ngantuk maksudnya tidur aja dulu. Oh, boleh. Oh apa? Boleh pertanyaannya di WA aja. Oh, Oh, iya, nanti oke, saya kirim oke. aja ya. Kira-kira nih Pak, kan sebelum ngeluarin jokes kan biasanya ada pikir dulu kan. Nah gimana nih Bapak bisa tahu kalau pas jokes ini dikeluarkan itu punchline langsung kena gitu. Orangnya pasti ketawa lawan bicaranya. Kita ini kalau berkomedi itu sebenarnya ilmunya itu banyak di luar ya. Selain kita harus baca buku, baca koran, nonton informasi, lihat sosmed terbaru. Salah satunya adalah kita harus banyak bergaul di luar, di tongkrongan segala macam. Itu sebenarnya kita lagi menyerap informasi-informasi apa dan kita cari bahan-bahan lucu di situ. Jadi kalau setiap hari kita sering ketemu orang, sering ketemu bahan untuk ngelucu. Nah, di situ sebenarnya apa yang kita udah lempar ke teman, kita lempar lagi ke teman yang belum tahu. Saya udah punya prediksi. Kalau bakal orang nanya gini, aku jawab gini, seriusnya gini, lucunya gini, kita udah harus tahu. Ada prediksinya. Kayak lah. storytelling gitu ya jatuhnya. Kita tuh lebih ke improv sih. Oh, improv. Yang penting kita punya tabungan humor itu banyak di kepala. Berarti itu ada pendidikan khususnya nggak ya kalau buat jadi komika tuh? Komika atau komedi pada umumnya nih? Pada umumnya gitu nggak ada Pada ya? umumnya ya. Pada umumnya itu seorang pelawak itu sekarang itu dituntut banget untuk menyiapkan materi lawakannya sebelum dia tampil. Kita tidak bisa mengandalkan improvisasi itu secara dadakan karena ibarat tentara, kita punya senjata, kita punya seragam tapi nggak punya peluru.
Kita udah dianggap pelawak, udah dianggap lucu, tapi kita tidak pernah menyiapkan materi untuk ngelawak, berarti kita nggak punya peluru. Jadi setiap hari kita harus nyimpen bahan-bahan lawakan itu sebagai peluru kita kalau ngelawak di suatu tempat. Ya. Kalau Bapak sendiri kenapa putusin karir tuh buat jadi pelawak? Saya memutuskan diri jadi pelawak itu, ya pertama itu doa ibu saya. Oh. Orang di dunia yang pertama kali manggil pelawak saya itu ibu saya. Oh gitu. Mungkin dari Romantis ya? dari ke-6 anaknya itu yang bentuknya paling cocok jadi pelawak mungkin saya gitu. Jadi ibu saya udah ngedoain, mungkin pas ditimang, wah bentuknya gini nih, bukan jadi pelawak, jadi pelawak. Artinya ibu saya itu orang yang paling mendoakan saya untuk jadi pelawak, karena saya dulu gitu SD mulai ngelawak, ibu saya selalu bilang, kalau mau jadi pelawak bangun, sholat subuh, berdoa, ntar jadi pelawak kalau pengen jadi pelawak kayak gitu. Jadi ibu saya adalah orang yang pertama manggil saya, ayo pelawak gitu kan. Jadi termotivasi dan itu doa juga. Gitu. Sayang ibu saya dulu manggil saya pelawak, coba presiden ya. Beda Mungkin lagi itu. Iya, mungkin sekarang sih udah jadi presiden kali. Kalau presiden berarti nggak diajak ke sini dong. Iya, susah justru. Justru saya yang ngundang kalian ntar kalau jadi presiden. Asik. Bapak pernah kehabisan ide nggak Pak kalau lagi ngelawak? Pernah saya ngelawak itu, wah diundang acara pertemuan besar, udah 1 menit 2 menit, kok nggak ada yang ketawa gitu kan? Kenapa? Pas saya tembok acaranya, reuni orang budek. Pantes saja nggak ada yang ketawa. Orang budek lagi reuni, pantes saja. Ya yang namanya dagangan kadang laku kadang enggak. Artinya kita itu memang harus punya tim survei, atau aku persiapan umpamanya kayak aku diundang di suatu acara H-1 atau H-2, aku tuh udah advance ke sana, aku udah ngecari data, umpamanya kita ke live school, kita cari dulu siapa kepala sekolahnya, siapa guru olahraganya, siapa ininya. Nanti begitu kita menyampaikan suatu komedi, kita membahas soal nama-nama tersebut yang kita udah data, itu biasanya secara internal mereka udah menertawakan diri sendiri. Paling enggak kita punya data kayak gitu. Jadi pelawak itu sebenarnya by data ya. Nggak bisa kita juga ngelawak di live school begini, ngelawak di Karisma Bangsa segini, di Dharma Karya begini. Itu orang, apalagi sosmed sekarang kan rame, kita ngelawak direkam, oh sama nih kayak yang di sana gitu kan. Jadi kita Jokesnya harus beda ya? seharusnya kita punya bahan yang banyak. Harus Bedanya punya dengan variasi penyanyi gitu kayak ya. gitu. Kalau penyanyi kan nyanyi di mana aja sama, orang semuanya ikut nyanyi kan. Iya. Penyanyi kalau nggak hafal enak kan, ayo semua gitu. Keren nonton. Coba pelawak kalau nggak hafal, ayo semua kan nggak. Tuh beratnya jadi pelawak tuh kayak gitu, dan beban jadi pelawak itu berat. Makanya kalau kamu jadi cita-cita jadi pelawak, pikirin dulu deh. Jadi pelawak itu sepertinya harga diri sedikit hilang gitu. Karena kalau kita ketemu artis sinetron, ketemu artis bintang film, mungkin kamu pemain layar lebar, kalau ketemu Reza Rahardian mungkin kakak Reza gitu kan. Iya. Gitu kan bisa. Ketemu penyanyi, halo Om Dhani Ahmad gitu kan. Coba kalau ketemu pelawak, Sinarji itu ya yang bogel gitu kan. Jadi kalau jadi pelawak itu punya resiko tersendiri, bahwa kita itu udah dianggapnya selalu akrab, selalu lucu, selalu tidak ada beban gitu kan. Anak saya sendiri sekolah di sini kan, itu sebenarnya juga dia awalnya dia masuk ke sini tuh dia juga nggak terlalu pengen kalau teman-teman itu tahu kalau dia itu anak saya gitu. Karena dia juga berpikir takutnya nanti ada hal-hal yang terkait di sekolahnya itu selalu dikait-kaitkan dengan salah saya gitu kan. Dia yang melakukan salah bisa emang bapaknya pelawak gitu. Padahal sih aku nggak pernah ngajarin kayak gitu. Nggak ada pertanyaan, saya yang nanya. Bapak mau nanya? Oh, pop quiz. Apa? Pop quiz. Enggak, aku mau nanya aja. Kalian cita-cita mau jadi apa berdua? Ini kan mau jadi pelawak, kamu cantik-cantik mau jadi apa? Kalau saya sih insya Allah mau bikin bisnis Oh, bisnis. Bisnis apa? kosmetik. Waduh, kosmetik. Cocok kalau dari wajahnya kamu jual kosmetik pasti laku. Amin. Kalau saya jual bedak orang nggak percaya. Yang jualnya aja kayak begitu. Kalau kamu cocok jualan bedak ya. Ya, insya Allah.
Kamu kayaknya cocoknya Kalau ini? jual buku-buku yang tebal. Gitu. Iya, muka kamu kayak pedagang buku di Senen soalnya. Serius banget mukanya. Mukanya serius banget gitu kayaknya. Kamu emang lahir serius gitu ya? Iya. Oh iya, begitu lahir ke orang, oh ya dia gitu lahir tanya, hidup Indonesia. Kayaknya pas keluar dari rahim ibunya sih dia nggak nangis ya. Oh nggak nangis ya, langsung Enggak. baca Terus dia. ngapain? Oh, Kayak kayak begitu lahir nggak nangis kan langsung bikin tugas. Nah, lagi baca buku pas Saking lahir. seriusnya. nggak, kayaknya udah langsung skripsian sih. Dalam kandungan kan sih langsung lagi belajar cara Iya. hidup gimana gitu. Jangan rahim ibunya tuh perpustakaan. Saya dengar-dengar tuh waktu itu Bapak kan terjun ke dunia politik tuh. Alasannya kenapa tuh, Pak? Masuk kali kalau terjun saya babak belur kali ya. Kalau terjun nggak bawa parasit bahaya juga sih. Parasut. 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 Jadi saya tuh terjun ke dunia politik itu adalah satu tantangan buat saya karena gini, seberapapun pengaruhnya kita di satu dunia profesi, entah itu dunia seni, dunia bisnis, tapi kalau kita tidak masuk dalam satu lingkaran pemerintahan, apapun suara kita tidak akan didengar. Tapi kalau kita masuk ke dalam lingkaran, kita menyuarakan pun akan lebih dekat, dan karena kita tahu kebijakan apa yang kita bisa buat di sana. Awalnya kayak gitu. Karena tujuan saya waktu itu pengen masuk ke politik. Saya itu salah satunya sekarang teman-teman seniman, bisa artis, berapa teman saya artis yang jadi di pusat itu kan sedang memperjuangkan soal hak cipta. Kemudian juga masalah pembagian hasil dari sebuah karya gitu kan. Itu artinya apa? Karena selama ini sehebat apapun kita di dunia artis, kalau kita nggak berjuang di politik, itu sulit untuk menyampaikan aspirasi teman-teman kita. Karena sampai sekarang itu kan dunia artis itu, kalau yang lain kan pegawai negeri, kita mungkin dapat pensiun, dapat asuransi atau apalah setelah dia tidak menjalankan profesinya. Tapi kan di dunia seni sekarang ini kan setelah pensiun, kalau nggak punya planning sendiri itu berantakan. Saya dengar lagi nih. Jadi Bapak waktu itu Untung hostnya dia ya, jadi denger. Coba hostnya Aji Bolot, mungkin saya nggak dengar gitu. Untung kamu hostnya jadi sering dengar. Ya dengar apa katanya? nih katanya jadi Kok mistis Bapak gitu tuh jatuhnya? ada bisnis pertanian ya, Pak. Oh iya. Itu ceritanya gimana tuh, Pak? Jadi ceritanya, karena ceritanya panjang, gimana kalau kamu ke rumah saya aja, kita ceritain di rumah. Boleh. Boleh ya. Ntar kamu malam ke rumah ya, kita ceritain ya. Ntar kalau itu kamu baru sampein di sini ya. Jadi cerita saya itu soal pertanian itu adalah hobi dan jiwa saya banget kalau di soal pertanian, karena kakek saya itu petani, bapak saya petani. Waktu itu Pamulang itu masih luas lahan pertanian, tidak seperti sekarang. Kemudian begitu saya kuliah di UNJ, kebetulan saya ikut unit kesenian mahasiswa. Saya tinggal di kampus dulu. Saya nggak ngekos tapi tinggal di dalam kampus. Nah, Tidur di dalam gedung. Gedung sekolah. ya di dalam gedung lah. Ya, saya gedung sekolah udah. gitu. Masa di jalanan? Kalau di musola emang saya merbot. Saya itu jadi di sana itu ada teman-teman yang unit pencinta alam, namanya Eka Citra. Nah disitulah saya, kok mereka itu bisa merubah pohon-pohon liar jadi pohon-pohon yang produktif. Di situ saya makin belajar itu bagaimana ada pohon pisang di kampus yang kayaknya nggak terpakai, tumbuh secara alami, kita pindahkan ke pot, kita kasih media, besoknya kok laku kayak gitu. Nah disitulah yang akhirnya saya sambil ngelawak itu juga menekuni dunia pertanian kayak gitu. Sampai sekarang lah, kebetulan juga dapat istri orang kampung, di rumahnya masih ada sawah. Wah saya makin suka gitu. Enak. Jadi kadang-kadang saya kangen sama sawahnya, kadang-kadang sama istri nggak kangen gitu. Maaf ya, Kacau dong. istri nganter ya, maaf. Di dunia pertanian itu adalah dunia yang menyelamatkan hidup orang banyak. Kamu bisa sekolah, bisa kayak gini, bisa guru, bisa ngajar. Kalau petani mogok aja seminggu, kamu bisa makan nggak?
itu. Petani itu adalah profesi yang paling mulia. Profesi apapun juga mulia, tapi menurut saya kalau kita sudah menekuni dunia pertanian secara filosofis, kamu belajar proses. Hidup itu nggak instan. Ini nasi yang kamu makan, Iya. itu prosesnya itu panjang. Kamu ngebajak sawah, menebar benih, membuang rumput, menyemprot hama, setelah itu mengusir burung. Setelah sampai hama hilang, tumbuh besar, padi itu sudah berbuah, kamu petik padi untuk menjadi nasi, prosesnya panjang lagi. Kamu harus menggiling, mengupas kulit padi menjadi beras. Setelah beras menjadi nasi, itu juga prosesnya nggak mudah. Dicuci dulu. Makanya kalau kita ingin melihat orang sukses, belajar melihat proses dari padi menjadi nasi. Artinya kalau ngeliat orang sekarang sukses, punya kemewahan, punya mobil, tapi kamu lihat prosesnya untuk mencapai itu, perjuangannya seperti apa. Oh iya. Jadi dunia pertanian itu ngajarin kita untuk proses. Kayaknya saya jadi petani aja ya. Saya kayaknya nggak jadi pelawak deh. Nanti kamu nggak enak juga. Kenapa? Ntar kamu dikawinin sama kecambah. Ngeri banget. Jadi pelawak aja udah. Nggak, soalnya kebetulan di rumah ada lahan. Weh, lahan apa? Juragan dia. Iya. Saya Juragan ada julukannya di sini. Apa? Petani amatir. Petani amatir. Bagus juga Jadi sih. di rumah tuh ada pohon rambutan, pohon pepaya. Lumayan deh tuh. Oh Bisa iya kali iya ya? iya. Lucu juga dia ya kalau ngomong rambutan, pepaya gitu kan. Kayak ngomong sama anak PAUD gue. Kalau sedih-sedih ntar nangis tuh. Iya. Itu kamu nanem atau udah tumbuh atau ditanam sama orang tua atau kakek? Sama kakek. Kakek yang nanem. Iya. Itulah salah satu maknanya. Menanam itu bukan untuk kita, tapi kita menanam itu adalah untuk anak cucu kita. Kakeknya yang nanam, kamu yang nikmatin kan? Iya. Enak banget ya, kakeknya nyangkul, cari benih, udah rambutannya tumbuh, tinggal metik. Tapi kalau dinikmatin sendiri rasanya nggak sama dong. Kenikmatan seorang petani itu bukan hanya di saat hasil panennya itu menjadi uang. Kita menanam tumbuh pun adalah suatu kebahagiaan. Jadi kalau kita belajar dari petani itu, kalau kita menjual hasil pertanian itu berarti kita sudah memiliki nilai ekonomis. Tapi kalau kita filosofis secara mendalam seorang petani, melihat apa yang kita tanam tumbuh pun berbuah atau berbunga, itu adalah satu kebahagiaan yang tidak ternilai dengan uang. Karena hasil kerja keras sendiri. Iya, kamu coba belajar menanam deh. Ya seperti cinta lah. Perkawinan itu kan berarti seperti panen yang terbeli. Tapi menanam cinta dengan tulus, itulah yang paling nilainya tinggi kayak gitu. Tulus penyanyi maksudnya. Tulus penyanyi itu yang sepatu ya judulnya. Iya. Itu bikin lagunya di musola itu, pas sepatunya hilang langsung bikin lagu sepatu judulnya. Pernah nggak sih Bapak itu kalau lagi tampil ngerasa jokesnya itu kurang lucu gitu? Sering lah. Makanya sebelum ngelawak itu kita harus siapin pelurunya. Ada peluru kaliber ini, ada kaliber ini, kaliber ini. Kita tes dulu dengan peluru ringan atau kita uji coba di medan ini bahan lawakan mana yang cocok. Seperti itu. Kalau saya tuh biasanya ngelawak itu tergantung instansi yang ngundang atau sekolah apa yang ngundang. Jadi kita harus tahu habit di sekolahan itu seperti apa gitu kan. Nggak mungkin lah saya itu ngelawak di lab school materinya sama dengan ngelawak di sekolah mengemudi umpamanya. Kan materinya harus beda. Iya. Pernah nggak kan bikin rencana nih, kira-kira pas di panggung gimana? Nah, tiba-tiba ngeblank nih, jadinya nggak sesuai rencana awalnya. Itu cover apa gimana? Itu kejadian, bro. Kita dapat undangan sama waktu itu ngelawak bertiga sama Kak Denny sama Kak Bedu, waktu itu masih sebelum Kak Wendy ya kita. Ada undangan acara ulang tahun. Itu
kita berpikirnya kan itu acara ulang tahun 17 Sweet Seventeen gitu kan. Iya. Kita sudah nyari materinya itu materi-materi yang populer pada saat itu kan, umpamanya lagu-lagu Sheila on Seven kita plesetin atau gimana. Sampai yang di sana ternyata yang ulang tahun itu adalah neneknya dari si anak itu. Bayangin, kita harus ngerubah karena yang datang itu udah umur-umur, udah nggak mungkin juga kita ngomongin duta Sheila on Seven dengan ibu-ibu kayak gitu kan. Aduh gimana nih? Ya udah akhirnya kita begitu sampai di ruang makan rubah materi. Kenapa? Ini karena yang datang itu udah umur-umur kakek kita. Nah, kita harus langsung dulu sekarang sih enak ya, Papa tinggal searching tahun 70-an, tahun 60-an. Dulu kita PR banget itu. Akhirnya kita telepon tim kreatif. Zaman itu yang paling ganteng artis siapa? Zaman itu film yang paling top siapa? Artis luarnya siapa? Kita harus cari data secepat mungkin. Jadi kadang-kadang Medan juga seperti itu. Apalagi lawak ini ya tantangannya berat lah. Kalau nyanyi orang bisa ikut bernyanyi, tapi kalau ngelawak itu adalah pada saat tampil kita menjadi benar-benar penghibur sebagai monolog. Kita nggak bisa berdialog. Kalau jadi penyanyi kan bisa berdialog. Ibu mau nyanyi lagu apa? Coba jadi pelawak. Ibu mau lawakan apa? Kan nggak mungkin. Khusus yang mau karirnya jadi pelawak katanya mungkin. Kira-kira ada tips gak nih Pak buat saya, kata-kata gitu? Kata-kata buat kamu atau buat penonton calling Buat ini? aku dan penonton. Oh ya, pokoknya Semuanya. buat penonton dan kamu, pokoknya buat penonton dan kamu, ini kata-kata dari saya. Tonton acara ini, tapi kamu jadi menjadi kamu, tapi penonton jangan jadi kamu. Ntar jadi acara ini jadi kamu banget gitu. Oh. Emang kenapa kalau aku banget? Jadi serius semua orang di dunia. Ah. Seru. Enggak. Nih, kalau ada dua gue bawa satu pulang nih. Gue pengen belajar serius sama dia. Bawa pulang sekarang juga gak apa-apa nih, aku doang. Udah nggak disayang sama orang tua lu ya. Astagfirullah. Dibawa pulang kayaknya ikhlas banget. Main jalan-jalan. Saya mau nilai cuman narasumbernya nggak ada. Masih ada. Lucu. Ternyata dia lucu. Itu kan biar kelihatannya dulu serius. Jadi iya. kaget gitu pas tiba-tiba bercanda kan. Wah, lucu dia. Iya. Gimik Baru dong. dari tadi dong ngeluarin lucu gitu. Kan gimmicknya gitu. Kalau tahu lucu dari tadi kan besok Senin depan gua ajak syuting loh. Oh, katanya pengen jadi enggak dong. Acara di Indosiar yang sinetron ajab. Jangan sinetron aja dong. Udah kamu kalau kayak gini jangan jadi pelawak deh. Terus Iya. udah jadi itu aja deh, penceramah di masjid kayak cocok deh. Muka kamu tuh ustadz banget deh. Bener deh. Terjemahannya ketawa lagi. Hah? Terjemahannya ketawa. Ya begitu dia naik mimbar orang nggak ada yang percaya gitu. Nggak percaya. Kalau disangka sesat gimana? Ayo Neng, Mumun tanya apa lagi ayo. Mumun siapa namanya? Rai. Kak Rai ya. Ah. Masih ada pertanyaan. Ayo. Apa ya? Tuh gue bilang apa? Serius tuh nular lo bener. Kita itu bergaul tergantung sama siapa bener. Mungkin kamu dari rumah tuh orangnya pengen bercanda, ketemunya dia jadi serius lo kebawaannya. Oh, emang nih bad influence. Iya bener loh. Gue yakin nih ikan sapu-sapu juga ketemu dia jadi serius gitu sapu-sapu. Aji Bolot aja ketemu dia denger nih kayaknya. Kayak ditawarin kopi. Ya, mau nanya apa lagi tadi? Apa ya? Bapak pengennya ditanyanya apa? Aduh, pengennya ditanya apa? Orang itu kan nanya berdasarkan rasa ingin tahu. Mungkin kamu pengen nanya kenapa anak saya sekolah di sini gitu kan? Kenapa tuh? Kenapa jadi gue yang nanya? Kalau begini mah gue mendingan monolog. Oke, jadi gini Ji, kenapa lo nyekolahin anak lo di live school? Jadi gini, ya. Kenapa saya menyolokkan anak saya di live school? Hostnya mana ya?
Ada. Ada. Tenang. Saya mewakili host sudah memberikan pertanyaan itu. Mungkin ini juga yang pengen pada tahu nih orang tua Life School, kenapa saya menyekolahkan anak saya di Life School. Karena ini suatu impian buat saya. Dulu saya itu kan kuliah di UNJ, itu kan satu gerbang dengan Life School Pusat, Iya. Life School Rawamangun. Waktu kuliah saya kan tinggal di kampus. Saya itu kalau setiap hari, saya itu apalagi di bulan Ramadan karena tinggal di kampus, saya itu sering mengharapkan ada yang ngasih takjil. Itu kan orang tua Life School tuh, umpamanya minggu ini siapa, itu kan yang ngasih makan tuh orang tua Life School. Nah kita yang mahasiswa tinggal di situ Dapat. numpang makan di Masjid Life School Rawamangun. Nah, ada orang tuanya Deddy Mizwar, ada orang tuanya Mas Miing, ada juga waktu itu Pak Prabowo juga anaknya di sana kan. Oh gitu ya. Iya. Jadi itu kalau saya itu berharap banget kalau yang orang-orang seperti itu ngasih takjil apa? Enak-enak. Makanan yang nggak pernah saya makan. Di sana wah mewah gitu kan. Saya makan, saya berpikir, ya Allah, kapan suatu hari anak saya bisa sekolah di Life School kayak gitu. Alhamdulillah Life School bikin di sini gitu kan. Jadi saya bisa nyekolahin lebih deket gitu. Ya itu dulu salah satu inspirasi saya pengen masukin anak Life School, karena dulu kayaknya dambaan banget buat saya tuh punya anak bisa sekolah di Life School kayak. Karena dulu di Life School Rawamangun itu saya pikir kayak sekolah elit banget deh. Kalau ngambil rapot itu mobilnya 3. Iya, mobil bapaknya, mobil anaknya, sama mobil rapotnya. Jadi rapotnya itu khusus dikasih tahu mobil juga gitu kayaknya. Kalau ngambil rapot tuh macet banget gitu kan. Sedangkan saya yang jalan kaki kan, wah kayaknya sekolahan mewah banget kayak gitu kan. Dan alhamdulillah anak saya betah di sini. Alhamdulillah. Kenalkan nama anak saya? Iya, kenal. Anak saya nggak kenal sama kamu. Enggak. Wah parah tuh anak saya tuh. Kenal juga kamu? Tahu namanya doang. Tahu namanya doang. Punya WA-nya nggak? Enggak. Oh enggak, jangan. Terus apa lagi? Kamu mau minta WA-nya anak saya ya? Udah punya. Oh udah punya. Wah bahaya nih laki-laki yang dipinta. Terus? Iya. Ya jadi gini, Narji, kesimpulan lu datang ke podcast calling ini apa? Nah, jadi gini para callinger, apa sih panggilan sapaannya? Callers. Oke. Buat para caller, nah, kesimpulannya, Warna dong color. Warna dong color. oh itu color. Saya dulu lama di jurusan bahasa Inggris. Lama saya di jurusan bahasa Inggris waktu jagain kunci. Jadi kenapa pada hari ini saya tuh senang banget datang ke sini? Satu, saya bisa ketemu ternyata anak-anak Life School itu kreatif loh. Ini kreativitas yang menurut saya di luar ekspektasi saya. Saya pikir itu sekedar podcast di ruangan kelas atau seperti apa. Begitu lihat ruang podcastnya kayak gini, ini ngontraknya berapa? Ini ngontrak nggak? Ini. Oh enggak. Emang fasilitas dari sekolah. Iya. Hebat Life School loh. Sekolahan punya ruang podcast kayak gini, hebat banget. Artinya itulah kenapa kalian itu harus bisa bangga dan bersyukur sama orang tua kalian bisa menyekolahkan di sini. Satu, tidak semua seumur kalian itu teman-teman kalian yang lahir bareng bisa menikmati fasilitas sekolah seperti yang kalian nikmati sekarang. Kalian punya masjid, kalian punya perpustakaan, kalian punya sarana olahraga yang bagus, laboratorium yang hebat. Tapi kalau lihat saudara-saudara kalian yang ada di ujung timur, di ujung barat, di ujung utara, selatan Indonesia ini, belum semuanya bisa mendapatkan fasilitas sekolah seperti ini. Nah, kira-kira Bapak ada satu statement nggak buat orang tua di luar sana kenapa harus nyelekolahin anaknya di Life School kayak kita? Ini buat para orang tua dimanapun juga yang sedang mencari sekolah untuk anak-anaknya tingkat SMP atau SMA di sekitaran Tangerang Selatan, khususnya sekitaran Cirende ya. Mengapa saya menyarankan untuk menyekolahkan anaknya di Life School? Karena saya yakin Life School ini memberikan pendidikan bukan hanya menjadikan orang itu pinter,
tapi menjadikan orang itu menjadi berkarakter. Kayak gitu. Karena karakter itu lebih penting daripada kepintaran menurut saya gitu. Kepandaian tidak akan baik maksimal kalau kita karakternya itu nggak ada. Iya. Kayak gitu ya. Ini karakternya udah bagus kok. Makanya orang tua kamu nyekolahin di sini karena kamu udah punya karakter. Serius adalah karakter. Betul sekali. Betul sekali. Oke, jadi saya sebelum selesai, saya mau berterima kasih banyak ya Pak. Makasih udah mau ikut calling. Sebenarnya berat saya ninggalin tempat ini. Saya masih mau sekitar 2-3 jam. Tapi karena saya pelawak, takut jadi serius gara-gara dia. Saya juga ikut pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Oke. Goodbye callers. See you on the next episode.